Jadi di dalam penafsiran sejarah ini memang dibagi menjadi dua, yaitu penafsiran secara undang-undang dan kemudian penafsiran secara hukum. Penafsiran secara undang-undang itu berarti menetapkan arti undang-undang menurut maksud pembentuk undang-undang dengan menyelidiki sejarah terbentuknya pasal undang-undang yang bersangkutan. Nah, dengan demikian, mau tidak mau di dalam penafsiran secara undang-undang ini harus melakukan suatu penyelidikan. Nah, bagaimana penyelidikan itu? Tentu bisa dikaji melalui naskah akademiknya. Bagaimana maksud dari pasal-pasal atau maksud dari bunyi pasal yang dituangkan di dalam undang-undang tersebut. Nah, kemudian selain penafsiran undang-undang, sejarah undang-undang ya, juga ada penafsiran sejarah hukum. Apa itu yang dimaksud dengan penafsiran sejarah hukum? Yaitu berarti menetapkan arti undang-undang menurut maksud pembentuk undang-undang dengan menyelidiki keseluruhan latar belakang lembaga hukum yang diatur di dalam undang-undang. Nah, di dalam penafsiran sejarah ini memang memiliki effort yang cukup besar di dalam menggali suatu makna dari suatu undang-undang tertentu. Karena harus menggali nilai-nilai yang ada di dalam sejarah pembentukannya, baik sejarah pembentukan hukum maupun di dalam sejarah pembentukan undang-undang. Selain penafsiran sejarah, juga ada penafsiran sistematis. Ya. Penafsiran sistematis ini berarti menetapkan arti undang-undang dengan melihat hubungan antara satu pasal atau undang-undang dengan pasal atau undang-undang lainnya. Jadi penafsiran ini untuk melihat korelasi di antara bunyi pasal di dalam undang-undang tertentu dengan bunyi pasal di dalam undang-undang yang lainnya, yang tentunya di dalam hal ini masih berkaitan substansi yang diatur di dalam tertentu. Nah, yang harus diketahui bahwa memang di dalam pengaturan tertentu memiliki suatu keterkaitan meskipun tidak diatur dalam satu undang-undang. Nah, maka hal ini dapat digunakan suatu penafsiran sistematis untuk melihat bagaimana keterkaitan di antara bunyi pasal tertentu di dalam undang-undang tertentu dengan bunyi pasal di dalam undang-undang yang lainnya. Nah, dilakukan penafsiran ini adalah dengan latar belakang pandangan bahwa peraturan perundang-undangan dalam suatu negara merupakan suatu kesatuan yang membentuk sistem hukum. Ya. Nah, jadi yang melatar belakangnya ada yang penafsiran sistematis ini bahwa peraturan perundang-undangan dalam satu negara itu merupakan satu kesatuan yang membentuk sistem hukum sehingga tidak menutup kemungkinan adanya keterkaitan tadi antara undang-undang yang satu dengan undang yang lainnya untuk diterapkan di dalam kasus konkret tertentu atau di dalam peristiwa hukum. Penafsiran sistematis dapat mengakibatkan perkataan undang-undang diberi pengertian lebih luas daripada pengertiannya dalam tata bahasa yang biasa. Dalam hal ini disebut sebagai penafsiran ekstensif. Juga bisa mengakibatkan perkataan undang-undang diberi pengertian yang lebih sempit daripada pengertiannya dalam tata bahasa yang biasa atau penafsiran restriktif. Sehingga yang dimaksud di sini adalah bahwa di dalam bunyi pasal itu bisa ditafsirkan secara meluas karena banyaknya keterkaitan dalam satu pasal atau juga bisa diartikan lebih sempit. Yang disebut sebagai penafsiran restriktif. Nah, yang selanjutnya itu adalah penafsiran teleologis. Nah, teleologis, nah ini agak ada salah pengetikan ya. Penafsiran teleologis ini adalah penafsiran yang berarti menetapkan arti undang-undang menurut tujuan ke masyarakat dari undang-undang tersebut. Teleologis ini berasal dari bahasa Yunani telos yang artinya tujuan. Jadi oleh karena penafsiran teologis dikatakan sebagai penafsiran dengan melihat tujuan kemasyarakatan dari undang-undang, maka penafsiran teleologis sering pula disebut sebagai penafsiran sosiologis. Jadi penafsiran teologis ini melihat lebih mengedepankan istilahnya tujuan dari tujuan kemasyarakatan itu. Undang-undang itu digali untuk memperoleh tujuan yang lebih bisa memberikan manfaat terhadap masyarakat. Nah, jadi penafsiran itu lebih menekankan pada penafsiran sosiologis. Nah, disinilah beberapa penafsiran yang dapat digunakan oleh hakim di dalam menemukan hukum. Ya, jadi melalui konsep penafsiran ini dapat dikatakan bahwa hakim bukanlah hanya sebagai corong undang-undang ya,
Jadi bisa dengan kekuasaannya sebagai hakim dapat menggali sedemikian rupa sehingga menimbulkan keyakinan hakim. Nah, disinilah perbedaan antara hakim dengan seorang yang lain yang juga bertugas hukum itu dalam menggali undang-undang. Jadi ada keyakinan di situ di dalam memutuskan. Keyakinan inilah kemudian menjadi barometer untuk menentukan bahwa putusan tersebut itu memang putusan yang adil. Nah, melalui penafsiran-penafsiran yang sudah disediakan ini. Ada penafsiran gramatikal, penafsiran sistematis, penafsiran sejarah, dan penafsiran logis yang dapat digunakan oleh hakim dalam menggali hukum, sehingga hukum yang akan diterapkan di dalam suatu peristiwa konkret atau peristiwa hukum itu memang suatu norma hukum yang tepat. Sehingga keadilan yang menjadi tujuan utama hukum itu dapat tercapai. Nah, selain penafsiran, juga ada konstruksi di dalam menemukan hukum oleh hakim. Apa itu dimaksud dengan konstruksi? Ya? Melakukan konstruksi itu berarti membentuk kembali hukum dengan menggunakan dasar pikiran rasio dari undang-undang yang bersangkutan. Jadi konstruksi, istilahnya konstruksi itu adalah membentuk kembali hukum dengan menggunakan rasio. Nah, tapi dasarnya adalah undang-undang yang akan diterapkan di dalam suatu peristiwa konkret tertentu. Dengan cara ini sebenarnya hakim tidak lagi semata-mata menerapkan kata-kata undang-undang. Jadi mengkonstruksi kembali bunyi-bunyi pasal di dalam undang-undang yang memang itu digunakan untuk menerapkan, yang akan digunakan di dalam suatu kasus konkret, sehingga nilai keadilan yang ada dalam pasal tersebut dapat digali oleh hakim melalui konstruksi, membentuk kembali hukum dengan rasio hakim itu. Nah, cara-cara yang digunakan di dalam konstruksi ini misalnya menggunakan cara analogi. Pertama adalah menggunakan analogi. Metode konstruksi dengan melakukan, apa itu analogi? Yaitu metode konstruksi dengan melakukan generalisasi terhadap suatu peristiwa sampai pada dasar pikiran rasio dari peraturan itu, sehingga dapat dicakup hal-hal lain yang mempunyai dasar pikiran yang sama. Jadi melalui analogi, suatu peraturan diterapkan pada suatu kejadian yang tidak diatur oleh peraturan itu, dengan dasar bahwa kejadian itu mempunyai dasar pikiran yang sama dengan hal yang diatur dalam suatu peraturan. Jadi analogi ini adalah suatu konstruksi hukum di mana ketika ada suatu kasus tertentu yang memang secara hukum memang belum ada hukumnya sama sekali, tapi hakim melihat adanya suatu kesamaan di dalam peristiwa itu. Adanya suatu kesamaan-kesamaan yang kemudian bisa diterapkan melalui peraturan lain yang tidak sama, tapi serupa. Analogi ini dapat dikatakan di dalam hukum Islam itu sebagai suatu kias. Jadi mengkiaskan aturan hukum tertentu yang memang sebenarnya bukan dikenakan pada kasus tertentu, tapi karena adanya kesamaan, adanya suatu rasio yang menjadi dasar pikiran yang sama, sehingga dimungkinkan aturan ini untuk diterapkan dalam peristiwa tersebut. Nah, jadi mempunyai istilah pikiran yang sama, yang mempunyai dasar pikiran yang sama, inilah yang menjadi konsep yang disebut analogi. Nah, sehingga unsur-unsur yang ada di dalam pasal-pasal tertentu itu bisa diterapkan terhadap peristiwa yang memang sebenarnya belum ada hukumnya, tapi dengan jalan analogi ini bisa dipersamakan, dikiaskan, sehingga aturan itu dapat diterapkan di dalam peristiwa itu. Nah, itu yang disebut sebagai konstruksi analogi. Nah, pada dasarnya, kalau saya sepanjang pengetahuan saya, konstruksi analogi ini sebenarnya tidak bisa digunakan di dalam kasus pidana. Nah, tapi ada suatu putusan yang sangat menarik pada saat itu yang diputus oleh Hakim Agung Bisma Saregar itu menganalogikan pemerkosaan itu dengan pencurian. Nah, kasus ini memang sempat kontroversial dan Bisma Saregar ini menggunakan konstruksi analogi. Jadi si A itu diperkosa oleh si B karena si A ini tidak terima dan kemudian mengajukan hukum. Pada dasarnya
karena di dalam hukum pidana Indonesia itu tidak diatur terkait dengan adanya pelanggaran hukum terhadap kedua orang ini, karena di dalam pemahaman hukum Belanda itu ketika dilakukan secara sukarela itu memang itu bukanlah suatu pelanggaran hukum. Yang dikatakan pelanggaran hukum itu menurut hukum Belanda itu ketika sudah menikah dan kemudian salah satu dari pasangan ini melakukan hubungan intim terhadap pasangan yang lain, baru ini bisa dikenakan suatu aturan hukum. Nah, ketika belum menikah maka tidak bisa. Nah, di dalam ini pernah terjadi suatu kasus konkret, yaitu terjadi pemerkosaan dan kemudian si A ini sebagai korban pemerkosaan ini melaporkan terhadap kejadian itu. Karena di dalam hukum kita tidak mengatur, di dalam kitab undang-undang hukum pidana ini tidak mengatur mengenai hal itu, maka Hakim Agung Bismar Siregar itu menggunakan konstruksi analogi bahwa si B itu dengan sengaja mencuri barang dari si A, mencuri keperawanan istilahnya. Nah, sehingga si B ini bisa dijerat dengan hukuman yang pencurian. Ya, hal ini sebenarnya tidak lazim di dalam hukum pidana kita karena tidak diatur, dan banyak ahli yang mengatakan memang konstruksi analogi ini tidak bisa dibenarkan di dalam hukum pidana. Namun demikian di dalam pengetahuan kita memang ada di dalam hazanah pengetahuan hukum kita adanya analogi atau konstruksi analogi di dalam pembentukan penemuan hukum. Yang selanjutnya ada yang disebut sebagai penghalusan hukum. Ya. Melalui penghalusan hukum, suatu peristiwa umum dibatasi atau dikurangi oleh pengecualian khusus dengan cara melakukan penjabaran ke dalam suatu asas umum. Dengan kata lain, penghalusan hukum itu adalah pembatasan berlakunya suatu peraturan dengan cara membawa peraturan itu ke dalam suatu asas yang umum. Jadi penarikan dari suatu pasal-pasal peraturan itu ditarik pada suatu kaidah yang umum, ya. Itu disebut sebagai penghalusan hukum. Nah, yang terakhir itu ada argumentum contrario, yaitu adalah penarikan kesimpulan dengan cara mempertentangkan. Jadi argumentum a contrario, argumen yang kontrari itu istilahnya yang berbalik, yang tidak sejalan, contrario. Pemikiran kesimpulan dengan cara mempertentangkan. Nah, menurut Scholten dalam argumentum a contrario ini digunakan cara yang tidak berbeda dengan analogi, tetapi kesimpulannya negatif. Ya. Dicontohkan oleh Scholten tentang adanya peraturan waktu tunggu bagi wanita yang bercerai atau kematian suami misalnya. Kenapa bagi pria tidak ada waktu tunggu seperti itu? Jadi di dalam hukum dikatakan bahwa seorang wanita yang bercerai atau tinggal suami matinya itu mempunyai waktu tunggu, atau dalam bahasa hukum Islam kita itu dikenal dengan masa iddah. Ya. Kenapa bagi wanita itu, bagi pria itu tidak ada? Ada pertanyaan seperti itu oleh Scholten. Dengan cara generalisasi, maka ditemukan bahwa dasar pikiran peraturan tersebut adalah karena adanya kemungkinan hamil bagi seorang wanita. Jadi ditunggu dulu ketika terjadi perceraian, ada masa iddah bahwa wanita itu tidak boleh langsung menikah. Maka akan ditunggu dulu apakah tujuannya untuk apa? Untuk mengetahui kemungkinan si wanita ini apakah sedang hamil atau tidak. Nah, karena bagi pria tidak ada kemungkinan untuk hamil, maka bagi pria tidak mungkin dan tidak perlu berlaku ketentuan waktu tunggu. Jadi argumentum a contrario-nya adalah bahwa si pria itu tidak mungkin untuk hamil, maka tidak dikenakan waktu tunggu ketika terjadi perceraian. Nah, demikianlah dimaksud dengan argumentum a contrario. Jadi menggunakan pemahaman yang sebaliknya. Harusnya kan ketika wanita itu juga mempunyai waktu tunggu, harusnya si pria tidak. Tapi kita menggunakan argumentum atau pemikiran yang sebaliknya, maka dapat diketahui suatu pemahaman yang logis. Karena tujuan waktu tunggu wanita ini untuk mengetahui apakah si wanita ini hamil atau tidak. Dengan argumen yang sebaliknya, yang tidak sejajar, dengan tidak sepemahaman yang sejajar, maka dapat dikatakan bahwa karena
pria itu adalah tidak akan hamil, maka tidak dikenakan waktu tunggu. Nah, itu yang dimaksud dengan argumentum a contrario, pemahaman yang sebaliknya. Kalau pemahaman yang atau argumentum yang sejajar, harusnya kan ketika wanita itu memiliki waktu tunggu, pria harusnya juga memiliki waktu tunggu, tapi tidak dengan menggunakan argumentum a contrario. Dan menggunakan argumentum a contrario inilah yang kemudian juga mencapai atau menghasilkan suatu pemahaman yang logis juga. Nah, jadi tidak semua itu bisa digunakan argumen yang sama dengan pemahaman yang sama. Di dalam kasus-kasus tertentu juga membutuhkan argumen yang sebaliknya, a contrario. Nah, inilah yang juga dibutuhkan di dalam penemuan hukum. Jadi, argumentum a contrario ini juga merupakan bagian dari konstruksi hukum yang dijadikan bisa digunakan oleh hakim di dalam menemukan hukum. Nah itulah metode di dalam penemuan hukum, bisa menggunakan penafsiran hukum dan juga bisa menggunakan konstruksi hukum. Nah, yang tujuannya adalah bahwa di dalam penemuan hukum ini hakim tidak terikat dengan undang-undang saja, dengan bunyi undang-undang saja. Nah, sehingga pemahaman penemuan hukum ini sangat berbeda dengan pemahaman penerapan hukum yang hanya mengedepankan paham legisme tadi. Hakim itu adalah corong undang-undang. Hakim itu adalah kacamata kuda yang lurus, hanya menuruti perkataan undang-undang. Nah, dengan menggunakan argumen penemuan hukum ini, maka seorang hakim itu tidak hanya terpaku pada undang-undang. Nah, itulah beberapa pemahaman pengetahuan hukum kita yang harus kita ketahui di dalam metode dan penemuan hukum. Nah, mungkin itu saja untuk penjelasan pada materi ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Nanti kita lanjutkan pada materi yang selanjutnya. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.